Halo, selamat pagi. Kembali bersama saya Freddy Setiawan. Hari ini ada dalam sesi wisdom sharing tentang the importance of goals dan juga untuk senantiasa have a positive mindset. Jadi kalau kita bicara mengenai setting goals ya, khususnya pada awal tahun, banyak sekali kita atau kebanyakan daripada kita secara individual ataupun secara perusahaan melakukan yang namanya goal settings. Tapi mungkin banyak juga daripada kita yang mungkin kurang memahami pentingnya melakukan yang namanya goal settings. Nah, sebuah fakta yang menarik adalah pada waktu kita melakukan goal settings, sebenarnya secara tidak langsung kita sudah mendesain sepertiga daripada jalan kita menuju kesuksesan. Ya, jadi kenapa sih kita men-setting sebuah goal yang bahkan mungkin kita belum tahu cara untuk mencapainya. Jadi ada ilmiahnya kenapa kita melakukan setting goals. Yang pertama adalah pada waktu kita memikirkan atau kita melakukan sebuah goal settings, kita sedang mengaktifasi yang namanya occipital lobe ya, atau itu visual cortex yang ada di kepala kita. Jadi kepala kita itu seperti goal seeking tools ya. Jadi kepala kita itu otak kita itu mencari yang namanya goal atau mencari sesuatu yang ingin dituju. Itu sebenarnya sudah didesain sedemikian rupa, dan mungkin pada awalnya kita tidak tahu bagaimana cara untuk mencapai goal tersebut. Tapi ketika kita sudah mulai mengaktifkan apa yang ada di kepala kita untuk dicari, kita sebenarnya sudah memulai dengan sebuah perasaan yang akan mengeluarkan zat yang namanya dopamin ya. Itu dikeluarkan dan itu memotivasi sirkuit di kepala kita untuk mengejar goal gitu ya. Dan apabila kita bahkan membagikan hal ini, itu merilis yang namanya oksitosin. Nah, itu sesuatu zat juga yang di kepala kita itu yang membuat dan menguatkan kita untuk mengejar apa yang kita tuju. Yaitu seperti visual brain yang ada di kepala kita itu akan bergerak. Kita akan mulai melihat apa yang kita cari, apa yang kita tuju. Contoh, pada waktu saya berdiskusi dengan seorang kolega bisnis saya, dia mengatakan tentang keinginannya untuk membeli sebuah mobil BMW. Dia mulai melihat mobil BMW ada di mana-mana. Ya, apalagi dia sudah melakukannya secara spesifik, mobil BMW yang tipe berapa dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah contoh bahwa di kepala kita ada yang namanya left prefrontal cortex. Ya, itu adalah mungkin yang kita sebut hari ini tuh genius part of the brain ya, atau sisi positif daripada brain kita untuk mencapai sebuah tujuan ya. Tapi sebenarnya ada juga yang disebut Frankenstein brain ya, atau yang right prefrontal cortex, itu yang seringkali mengeluarkan energi-energi negatif yang mungkin bahasanya itu seperti our safe memory ya, safety memory ya, negativity first for safety gitu. Jadi ternyata di kepala kita itu ada juga yang namanya default setting yang sudah berjalan sekian lama, mungkin dari memory bank kepala kita ya, dari kita waktu kecil, kita tumbuh dewasa. Itu banyak hal-hal negatif yang mungkin kita alami dalam perjalanan hidup kita. Ya, mungkin pada waktu kita masih kecil, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita mengatakan kamu tidak bisa, kamu gagal, kamu banyak kekhawatiran akan kegagalan, ketakutan akan kegagalan, yang membuat kita memilih default setting untuk oke, yang aman-aman aja deh ya. Bahwa mungkin kita berasa takut gagal sehingga kita lebih banyak berpikiran negativity itu lebih dulu untuk rasa aman, untuk merasa lebih menghindari yang namanya ketakutan. Ya, jadi memulai lebih dulu itu penting ya, memulai untuk memikirkan goal apa atau tujuan apa yang kita ingin capai dalam hidup kita ya. Itu sebuah dasaran atau pondasi untuk kita maju lebih baik ya. Dan ini tentunya berhubungan sekali dengan pemikiran untuk positif dan pemikiran negatif. Nah, ini mengingatkan saya pada sebuah cerita tentang good wolf and bad wolf ya. Jadi cerita ini dari suku Cherokee ya, di India, di Indian sana ya, di Indian Cherokee ya.
Seorang tua sedang berbicara dengan cucunya, di mana cucunya bertanya tentang filsafat kehidupan. Jadi orang tua ini bercerita tentang perperangan yang ada di kepala kita setiap harinya ya. Jadi ada pertempuran yang dia ilustrasikan seperti good wolf and bad wolf ya, serigala baik dan serigala jahat. Serigala jahat khususnya yang seringkali mendominasi pikiran ya, seringkali mendominasi negativitas yang ada di dalam diri kita. Itu isinya seperti kemarahan, iri hati, cemburu, sedih, ya penyesalan, keserakahan, kesombongan, mungkin rasa mengasihani diri sendiri, rasa bersalah, dendam, rendah diri, kebohongan, segala hal yang membuat berhubungan seperti kepahitan yang ada dalam diri kita dan menghalangi kesuksesan kita. Itu pertempuran yang selalu ada. Dan ada juga serigala baik yang isinya itu sukacita, damai, cinta kasih, harapan, ketenangan, kerendahan hati, kebaikan, empati, kemurahan hati, kebenaran, belas kasih, iman, segala hal yang berhubungan dengan positivitas yang membawa kita berpikiran baik dan mau maju ke depan. Kemudian si cucu ini bertanya kepada grandfathernya ya. Dia bertanya, yang mana yang menang dari serigala baik dan serigala jahat ini? Jawab si orang tua ini adalah yang kamu beri makan. Ya, tentunya yang kamu beri makan setiap hari, yang kamu nurture, yang kamu beri lebih banyak, itulah yang akan menang. Nah, tanyakan kepada diri kita juga dalam keseharian kita. Manakah yang kita beri makan lebih banyak, serigala baik atau serigala jahat? Dan itu akan menentukan goals dan tujuan hidup kita ini bisa tercapai atau tidak tercapai. Sekian wisdom sharing untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Apabila bisa bermanfaat, bisa dibagikan juga kepada teman-temannya. Dan I wish you the best and have a great day. Thank you.